Oke, halo semuanya, kembali lagi di Forza Hanif. Kali ini kita mau bahas ini nih, Hyundai Santa Fe, tapi yang facelift. Ini tahun 2016 kalau nggak salah ya. Jadi, kemarin gue pernah sempat punya, tapi tahunnya 2013, yang seri sebelum facelift. Nah, kalau lihat dari depan, bedanya apa aja? Bedanya sebenarnya banyak, tapi karena bahasa desainnya sama, jadi kelihatannya sama aja. Kayak misalkan, ini lampunya beda, grillnya beda, bempernya beda, kap mesinnya pun juga berbeda. Nah, paling yang kelihatan berbeda itu, yang paling kelihatan itu bagian ininya. Dia ada LED DRL di sini, habis itu di bawahnya ada fog lamp, sama dia sebenarnya ada cornering lamp di sini buat belok. Nah, sebenarnya kalau kita ngebahas Santa Fe ya, yang paling menjadi keunggulan dari mobilnya adalah mesinnya. Waduh, 2200 cc, 197 horsepower, torsinya 450 Nm. Gede banget ya. Dan salah satu yang bikin kangen dari mobilnya adalah mesinnya, tenaganya. Kiritan bahan bakarnya, wah itu bikin kangen banget. Bahkan kalau dibandingkan sama mesin-mesin, ya turun. Hidroliknya udah mulai kena ya, udah usia sepertinya. Dibandingkan dengan mesin Pajero Sport atau Fortuner yang pada arogan di jalan ya, ini masih lebih kencang. Ya, jadi kalau naik Fortuner Pajero Sport udah belagu, naik ini bisa lebih belagu lagi harusnya. Tapi untungnya punya Santa Fe orangnya nggak pada belagu. Oke, nah kita akan bahas semuanya ya, mulai dari servisnya, berapa biaya pergantian part segala macemnya, termasuk juga bagaimana merawat mobil ini, karena insya Allah gue udah paham lah, gue udah pakai dari kilometer 50 ribuan sampai gue jual di kilometer 90 ribuan. Dan udah gue pakai sampai Jakarta ke Bali, PP nggak ada masalah, dan gue sering bolak-balik Klaten waktu itu naik mobil Hyundai Santa Fe yang seri sebelum ini. Sekarang udah gue jual. Nah, kalau kalian beli mobil ini ya, mesinnya ini pertama kali keluar itu banyaknya jebol injektornya, dan habisnya mahal banget, 60-80 jutaan, gara-gara salah isi bahan bakar. Jadi isinya bukan pakai Dex tapi pakai biosolar. Dex Lite aja sebenarnya udah nggak boleh juga. Nah, cuman ini yang pemiliknya ini agak nekat, dia pakai BRQ ya di dalam tangki sama di fuel line ini, dan dari baru mobil ini sudah diisi sama biosolar, dan alhamdulillah sampai 96.000 km, 96.000 ya sekarang ya. Sekarang masih baik-baik aja. Diisi biosolar sama BRQ. Nah, punya gue itu juga isi BRQ juga. Tapi dari kilometer kalau nggak salah 60 atau 70 ribu sampai akhirnya 90 ribuan dijual. Gue baru pakai 30 ribu kilometer, alhamdulillah nggak masalah. Tapi ini dari baru. Dan ya alhamdulillah nggak ada masalah juga. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian beli Santa Fe atau Palisade yang pakai mesin sama 2200 cc seperti ini, gue saranin pakai Dex saja. Pasang BRQ wajib. Kenapa? Karena kalau kita lagi jalan tiba-tiba nggak ketemu Dex terpasang isi solar atau Dex Lite, BRQ ini bisa membantu biar mesin tetap aman, nggak batuk-batuk nanti, nggak bikin injektornya jebol. Dan servis ini juga servisnya standar biasa aja, nggak dianeh-anehin ya. Nggak pakai double filter juga, meskipun katanya ada yang bilang harus pakai double filter, tapi ini nggak pakai. Terus mesin ini juga punya beberapa kelemahan. Nah, kayak contohnya ini, kesini yuk. Nah, dia tuh ada pulley damper. Pulley damper itu di belt, dia cuma fungsinya itu cuma buat nahan doang sebenarnya. Dia itu bawaan pabriknya kalau kita pakai lama 40.000 km ke atas suka oblak. Dan nanti bunyi ngik 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 ngik. Nggak berbahaya sih, cuma bunyinya nyebelin aja. Nah, ganti pulley dampernya itu agak mahal. Agak mahal, pulley damper sekitar 2 jutaan ya. Tapi kalau udah diganti langsung beres. Nanti kalau misalkan udah 50.000 km lagi mesti ganti lagi, dan ini kebetulan sudah diganti. Terus kelemahan yang kedua ya, ini sebenarnya bisa diperbaiki sangat gampang sekali. Jadi dia punya ini nih, punya klem-kleman ya. Ini kan dia turbonya high pressure ya, tinggi tekanannya. Nah, kalau kita pakai di siang hari panas dan kita main RPM tinggi terus, dia ini bisa copot, bukan jebol. Kalau mobil Eropa kan beberapa mobil itu piping turbonya plastik, pecah. Kalau udah pecah itu nggak bisa dipasang lagi, mesti ganti. Nah, kalau ini kalau dia copot karena dia selang-selangnya masih pakai karet gitu ya, kita tinggal puter lagi, pasang, kencengin lagi, jalan lagi. Kalau misalkan turbo copot, langsung tenaganya hilang, langsung ngempos. Jadi kalau misalkan di jalan atau misalkan kalian servis gitu ya, nggak ada salahnya minta ke bengkelnya, tolong dibuka. Ya, karena di selang-selang ini biasanya suka ada uap oli ya. Uap olinya dihabisin dulu, dikeringin. Nah, udah kering, dipasang lagi terus dikencengin. Karena yang bikin copot itu biasanya karena ada oli-oli penguapannya jadi licin. Terus pas kita gas, busnya kenceng, dia copot housingnya, pipingnya. Nah, tinggal dipasang lagi, gampang. Terus kalau misalkan kilometernya udah tinggi, kayak misalkan ini 90 ribuan lebih ya, hampir 100 ribu,
engine mounting sudah mulai agak kena. Mesti diganti sama yang lebih halus. Tapi tetap aja ya, ini mobil ya. Santa Fe gue tuh terakhir juga kilometernya udah 90 ribuan pas gue jual. Engine mountingnya lebih bagus dibanding yang ini. Karena beda-beda load kerja mobil ya. Nah, tetap sih ya menurut gue segeter-geternya ini masih lebih halus dibandingkan dengan mesinnya Innova, Fortuner atau Pajero Sport dalam keadaan baru. Walaupun ini menurut gue getarannya udah nggak kayak Santa Fe. Kalau ganti engine mounting, getarannya pasti udah lebih bagus lagi. Nah, tapi itu namanya umur, usia. Jadi kalau misalkan ada waktunya ganti. Tapi kalau menurut kalian masih oke, nggak masalah. Dan mesin mobil ini sangat halus sekali. Jadi saking halusnya, itu pernah diisi sama saudara yang minjem sama Pertamax. Terus pas ditelepon, isinya apa tadi? Pertamax. Melipir. Itu solar. Ini diesel ya. Akhirnya ditowing, dikuras, habis itu jalan lagi nggak ada masalah. Yaitu karena saking halusnya, getarannya juga halus, sampai diisi sama bensin, bukan diisi diesel. Terus ke samping ya. Nah, peleknya juga beda. Yang facelift ini dia pakai 19 inci sama-sama gede, dan ini bannya udah ganti ya. Biasanya bannya cepat habis yang depan. Nah, kenapa cepat habis? Karena dia ini FWD dan tenaganya gede. Kalau kita gas dia langsung berdecit. Nah, terus juga ini penyakitnya ini juga ada di disc brake-nya. Santa Fe itu disc brake-nya itu rawan gelombang. Jadi kalau misalkan diinjek rem dia suka rasa deg gitu di pedalnya, itu tandanya dia udah minta dibubut. Dibubut, dilurusin lagi, baru nanti dedet-dedetnya hilang karena dia gelombang. Nah, terus ini udah ganti bannya pakai GT Radial Campiro HPY. Ini ban yang sangat gue rekomendasikan buat kalian yang pakai Santa Fe, atau kalian bisa ganti sama Goodyear. Soalnya di luar dari itu biasanya agak berisik dan keras, yang murah-murah merek itulah. Nah, GT Radial HPY sama Goodyear apa gitu, itu yang paling bagus deh dengan harga yang paling murah. Kalau mau mahal lagi banyak. Ke samping hampir nggak ada bedanya ya. Ya, sama sekali nggak ada bedanya. Nah, ke belakang ini baru kelihatan bedanya di lampu belakangnya, model baru, sama bempernya desainnya sekarang kayak gini. Sisanya sama, dan mobil ini bawaannya itu nggak punya kamera mundur. Jadi ini tambahan ya, ini kamera mundur tambahan. Ini defogger udah dari sananya, wiper belakang dari sananya. Belakangnya, nah seperti ini. Dia 7-seater, AC-nya ada di sebelah kanan kiri sini ya. Terus kursi belakangnya ya masih dimajuin dulu nih. Ntar kita tarik dari sini aja nih. Hup. Nah, bisa otong lipet ya. Nah, belakangnya ini bisa dilipat rata lantai dan bisa dibuka seperti ini, sama dia punya storage juga di bawah sini. Wah, banyak banget isinya. Jadi untuk storage, penyimpanan dan akomodasi ini bagus banget sih. Belakangnya so far mirip-mirip kayak Fortuner atau Pajero Sport lah, nggak begitu gede tapi cukup. Kalau dulu gua kasih kasur tidur. Sama ini nih, knalpotnya double. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ya. Oke. Kalau udah masuk ke dalam, suara mesinnya halus, getaran mesinnya ya ini lebih kerasa sih dibanding Santa Fe atau Palisade yang baru ya. Cuma seperti gue bilang tadi, tetap aja masih lebih halus dibandingkan dengan Innova atau Fortuner baru. Woi, maju. Si pala grogi dong pasti. Nah, jadi Santa Fe yang facelift ini ada yang plus ada minusnya dibandingkan dengan model lama. Yang model lama itu dia spionnya udah elektrokromatik. Yang baru, yang facelift ini elektromatiknya hilang, jadi pakai model kayak gini, manual day and night-nya. Terus speedometernya juga desainnya berbeda. Yang ini lebih canggih karena MID-nya itu dia bisa ngatur audio, tapi sayangnya audio udah diganti karena audio bawaannya itu indes dan tidak ada bluetooth-nya. Terus setirnya dia sudah pakai setir kulit, tadinya belum ya. Yang ini dia sudah punya drive mode di sini. Ada sport, ada normal, ada eco. Kalau yang sebelum facelift itu drive modenya nggak ada. Nah, terus di sini ada sensor parkir ya. Nah, tapi sensor parkirnya ini lagi error. Terus AC-nya, nah ini penting nih. Karena yang sebelum facelift itu dia punya latar belakang warna biru. Kalau malam itu silau.
Jadi banyak yang ditambahin kayak film ya, biar nggak terlalu silau. Atau kalian bisa ke SPD Jakarta buat bikin jadi warna hitam seperti ini, jadi bisa diganti. Nah, terus sisanya sih sama seperti yang sebelumnya ya, yang sebelum facelift, nggak ada bedanya. Di bagian atas ini panel sunroof sama panel lampunya itu dia berbeda sedikit, tapi secara fungsi sama, nggak ada bedanya. Di sini juga lengkap ya, ada lampu juga sampai ke sebelah kiri. Sini ada, nah ini buat kacamata. Ke belakang pun juga kelengkapannya semuanya masih sama. Dan mobil ini 96.595. Ini kita lagi di Klaten, kemarin gue bawa dari Jakarta, rasanya masih enak. Dan Santa Fe ini, dia tuh temperaturnya nggak pernah di setengah. Dia tuh setengah kurang dikit, selalu. Kayak gitu. Ini bayangin 96.000 pakai BRQ plus biosolar. Injektornya masih aman loh. Gila, luar biasa. Nah, kita masuk ke D. Nah, ini nih, main course dari Santa Fe itu engine-nya. Tuh. Engine-nya ini enak banget ya. Dan irit sekali. Jadi kalau kita ngebut ya, kita bawa di tol 140, 160, seboros-borosnya dia itu masih 110. Seboros-borosnya itu. Tapi kalau seirit-irit ya, kalau kita bawa di tol 80, 100 gitu ya, ke apa namanya? ke Klaten, itu bisa 116 atau 18, tergantung kecepatan. Kalau bawa keluarga kan nggak mungkin ngebut ya, apalagi sekarang banyak speed trap di mana-mana, ya itu bisa irit banget nih mobil. Terus tenaganya, ini yang mantep. Jadi kalau mobil ini bawa 100, 120, 140, itu mesinnya tuh santai, RPM-nya di bawah 3000. Udah gitu, kalau misalkan kita gas seperti ini, wow, jambakannya mantap. Santa Fe itu nggak pernah bohong. Dan mobil ini juga punya biaya servis itu yang cukup terjangkau untuk mobil di kelasnya. Ya, maksudnya gini, gue waktu itu ke Hyundai Ori nih, Hyundai servis resmi ya kan, ganti shock breaker. Awalnya gue udah nyiapin sekitar 5 juta lah. Ternyata udah keluar tuh harganya. Di luar ongkos pasang, pakai merek Mobis, itu shock breaker depan satunya 1,2, 2 biji 2,4 sekian, 2,5 lah. Yang belakangnya 900.000 kali 2. Artinya biaya servis ya, ini kayak kita servis mobil-mobil macam Innova gitu loh. Murah. Terus juga filter solar segala macem, ya harganya itu standar-standar aja. Jadi gue ketika servis mobil ini, gue nggak ragu buat bawa ke bengkel resmi gitu, karena ya harganya masih terjangkau. Gak nyangka mobil yang harga barunya tuh di atasnya Pajero Sport Fortuner, tapi ternyata pas kita servis itu lebih murah dibandingkan dengan ya Toyota dan Mitsubishi. Aneh kan? Makanya karena mobil ini servisnya itu mudah dan harganya terjangkau untuk mobil di kelasnya, harga bekasnya masih bertahan. Apalagi kalau kalian pengen mendapatkan performa mesin 2200 cc yang dipakai di Palisade atau Santa Fe terbaru atau Hyundai Staria, tapi dengan harga terjangkau, ini satu-satunya yang bisa kalian beli dan harganya mulai dari 250 jutaan. Harganya stabil dari dulu. Harga Pajero Sport, kayak misalkan ini kan mobil 2013-2014 pertama kali keluar ya, itu harganya masih 250 jutaan ke atas, atau kalau kilometer tinggi bisa kurang. Sekarang Fortuner Pajero Sport 2013 harganya berapa? Lebih murah dibandingkan dengan mobil ini dan kelengkapannya lebih banyak. Kalau yang sebelum model baru ya, kalau yang mesin 2400 tuh Fortuner sama Pajero udah lebih mahal dan udah cukup lengkap juga, ada stability control segala macam. Yang ini belum ada stability control, belum ada hill hold control, belum ada electronic parking brake juga. Parking brake masih di kaki, tapi dia dapat panoramic sunroof seperti ini yang lebar sekali sampai ke belakang. Nah, terus dia juga dapat auto headlamp. Ya udah sih, itu aja sih. Sisanya sih soal kelengkapan ya gitu-gitu aja. 2013 masih berasa modern, ketika 2016 Pajero Sport Fortuner baru keluar, rasanya jadi biasa aja. Terus kenyamanan. Nah, ini dia. Mobil ini kalau kita ngelewatin lubang atau ngehajar posisi tidur kalau dalam kecepatan yang pelan, itu lumayan berasa. Ya, tapi masih rasanya empuk lah. Tapi pas di tol, waduh. Pas di tol itu baru berasa ini mobil, nah jempolan. Cruising tuh ya kayak teng enak banget, tapi belum seenak Palisade ya. Palisade baru tuh enak banget. Dan yang versi facelift ini dibandingkan dengan yang 2013 ya, gue ngerasa ini sedikit lebih keras shock breakernya. Terus juga handling dari mobil ini agak payah, tapi ini masih mending karena dia punya stasis monocoque. Jadi kalau dibandingkan Pajero Sport sama Fortuner sama-sama diesel ya, karena dia leather frame, ini lebih enak.
Dan yang paling juara dari mobil ini adalah radius putarnya. Radius putarnya kelihatan doang mobil gede, pas belok itu gampang banget. Jadi kalau misalkan kalian suka keluar kota, butuh mobil yang nyaman buat keluarga, harga terjangkau, pasang BRQ, nah ini irit banget nih mobil, mantep lah. Oke, terus berapa pajaknya ya? Nah, ini di sini ada STNK-nya ya. Kita lihat. Dulu sih gue 4, sekian. Sekarang 6 juta 2016. Dulu gue 4, sekian karena gue platnya A, Banten. Ini sekarang 6 juta 90 ribu. Ya lumayan lah, sama kayak pajaknya Innova, kurang lebih. Sama ini mobil, kondisinya bagus. Cuman ada beberapa minus ya. Ini dia pakai head unit Pioneer apa ini tipenya. Dia ini kalau ini kita copot ya, kertas kita copot, ini tombol di bagian sininya tuh bunyi geter-geter, der gitu. Jadi harus tuh, kedengeran nggak suara geter-geter ya? Nih gue deketin mic-nya deh. Nah, jadi kalau misalnya kita iriin, nah bunyi geternya hilang. Nah, sama ini gue bingung juga, head unitnya ini ya, ini kan gantian ya. Gue cari settings, nggak ada settings buat ngatur ini tombol-tombol audio di setir. Jadi ini sama sekali nggak fungsi. Sayang banget. Padahal kalau fungsi enak. Ini gue nyari di sistem sini, nyari buat controller ini nggak ada semua. Jadi ya kita nikmati saja lah dengan seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau beli mobil ini, saran gue ganti head unitnya sama yang bisa pakai controller tangan. Karena kita mencet ini agak jauh sih rasanya. Terus dia sudah punya cruise control di sebelah kanan, sama dia juga sudah punya jok elektrik di sebelah kanan, tapi sebelah kirinya belum. Sisanya nggak ada komplain sih mobilnya sih. Gas. Wow. Santa Fe larinya nggak bohong, mantap. Ini kebetulan mobil juga lagi dijual by the way. Kebetulan ini yang punya mobilnya yang punya BRQ juga. Jadi BRQ-nya langsung dikasih ke pemilik berikutnya. Dan dia bisa bertahan sampai dengan 400.000 km. Bisa dipindah juga ke mobil lain. Terus nanti kalau misalkan ada apa-apa sama injektornya karena diisi biosolar, dia bisa ngasih garansi. Karena dia yakin produk BRQ ini bagus dan nggak bikin mobil rusak karena diisi biosolar. Nah, cuma gini, biosolar itu ada kelemahannya juga tetap dibandingkan dengan Dex atau Dexlite ya. Makanya gue tetap nyaranin isi Dex. Nah, dia tuh kalau di tempat dingin, dia itu akan berubah menjadi gel. Titik begunya cepet. Jadi kalau misalkan kalian bawa ke Dieng gitu ya, nanti bisa mampet juga karena biosolarnya jadi gel. Nah, caranya gimana? Kalau di sana tuh ya, dia di Dieng itu gue suka lihat L300 itu tangkinya dibakar, dikasih api, kasih kayak tungku gitu loh. Ekstrim, tapi itu salah satu cara buat endapan gelnya itu berubah jadi minyak lagi, jadi cairan lagi. Itu sih. Ini kemarin diisi pala apa? Dexa biosolar? Biosolar ekstrim. Wah, si pala nih isinya biosolar nih. Harusnya isi Dex pakai My Pertamina. Dapat poin tuh. Nah, terus gue tuh ada cerita lucu ya waktu itu. Jadi waktu gue pertama kali pakai BRQ di Santa Fe, gue sebenarnya juga agak ragu gitu. Terus dia bilang, udah kalau nanti ada apa-apa injektor tak gantiin gitu kan. Nah, pas gue pasang, gue bikin video, wah itu banyak komentar sumbang tuh. Woi, bentar lagi ada Santa Fe dijual murah nih. Wih, bentar lagi ada yang ganti injektor nih. Udah gue pakai kan, udah ke Surabaya apa segala macem, kilometer udah naiknya sampai 30.000 kilometer. Bagus-bagus aja mobilnya kan. Kasih BRQ pas biosolar, udah di dyno juga, uji emisi juga, ternyata lebih bagus. Apa yang terjadi? Komentarnya berubah. Ah, Santa Fe mah emang bisa isi biosolar. Terserah. Emang kalau kita ikutin kata netizen tuh nggak ada habisnya ya. Ya, yang penting kita merasakan ya. Dan buat teman-teman yang pakai Santa Fe ya dan isi BRQ bisa komen di bawah seperti apa experience-nya. Nah, terus juga kalau misalkan kalian beli mobil ini ya, jangan lupa untuk upgrade audio karena suara speaker bawaannya itu sangat kurang sekali. Dan kebetulan punya gue itu udah dipasang peredam full dari Begja. Nah, tapi sebenarnya tanpa peredam juga, mobil ini peredamannya udah cukup bagus gitu. Ditambah peredam lebih bagus lagi. Yang penting kalian pakai ban. Dulu gue awal-awal tuh, kan gue beli second ya. Gue pakai ban tuh ban yang paling murah lah untuk ukuran 19. Itu suaranya berisik, gitu nggak enak. Ketika gue ganti ban, itu suara kolongnya tuh jauh berkurang drastis.
Jadi kalau misalkan kalian pengen menjaga kekedapan kabin mobil ini, pakailah ban yang bagus gitu, jangan pakai ban yang jelek. Oke, kita udah nyampe ya. Nah, terus dia ini kuncinya, nah, dia masih belum pakai push start stop engine button seperti ini. Suaranya dia agak sedikit berbeda sama yang versi non facelift, sama bagian sini nih. Ini masih ada plastiknya. Aslinya harusnya udah diganti nih. Nah, di sini banyak bolong-bolong ya. Kalau yang versi lengkap, di sebelah kanan ini buat electronic parking brake. Itu ada di versi 4-wheel drive. Terus sebelah kiri kanan ini ada untuk buat pemanas sama pendingin kursi. Ventilated seatnya ada di sini. Harusnya kalau yang versi Indonesia nggak ada. Nah, AC-nya juga sudah dual zone di sini ya, kayak Honda CR-V pada zamannya. Terus material dari mobil ini lihat dong, ini keras, ini soft touch sampai sini. Ini pakai kulit ya, dan ini kulitnya juga kulit bagus. Cuma kalau makin lama dipakai dia akan makin licin. Nah, terus di sini juga pakai soft touch ya. Ini juga pakai rubber finish. Pokoknya untuk material interiornya dia kelasnya kayak di atasnya Honda CR-V atau Pajero Sport atau Fortuner. Memang berasa mewahnya. Di belakangnya kurang lebih cukup lega dan nyaman kalau misalkan kita buat duduk di belakang ya. Di kursi belakangnya ini dia bisa dibikin recline sampai segini rebah ya. Jadi bisa dipakai buat tiduran sedikit. Terus dia juga bisa diatur maju mundur. Jadi kalau kita paling mundur itu segini, dan ini lega banget sih. Paling majunya segini. Nah, kenapa paling majunya segini? Karena ini bisa dipakai buat ngelipat buat akses ke kursi belakang. Coba lipat sen, tarik. Lagi. Nah, dimajuin seperti ini buat akses ke kursi belakang. Nah, terus seperti yang gue bilang, dia punya AC di bagian belakang, double blower. Tapi untuk tengahnya dia nggak double blower, dia ngikut sama AC depan, letaknya ada di sini. Nah, sama kayak Hyundai Ioniq 5. AC-nya dari samping, di sini belakangnya dikasih plastik juga biar dia bisa ngelipat begini. Sama di sini tuh lihat tuh, ada colokan 12 volt. Jadi kalau misalnya kita butuh ngecas HP bisa di belakang juga. Nah, sayangnya dia power window-nya belum all auto, sama kalau kita duduk di belakang ini rasanya agak sedikit sempit karena kacanya kecil sekali. Padahal secara ini sih sama aja ya, coba ya. Oke. Wah, ini pas kita buka sampai berdebu gitu nih, kayaknya nggak pernah dibuka. Dan ini joknya, lihat, ini kayaknya nggak pernah dipakai deh 7-seaternya deh. Ini joknya masih kayak baru loh, masih kenceng. Nah, kalau kita duduk di belakang, aduh, ini harus lihat sebelah kiri ya. Nah, di belakang kepalanya agak sedikit mentok memang. Terus kita naikin. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini sih, kayak buat darurat aja. Jadi kalau misalkan kita mau duduk di belakang sini, pastikan depannya dimajuin sedikit biar kita lebih enak. Dan duduknya nggak bisa tegak sih. Jadi harus agak ke depan, baru kita bisa dapat headroom yang pas. Di sini belah kanannya ada AC, ada cup holder 2 biji ya. Kakinya sih enak, nggak ada masalah. Tapi tetap aja rasanya kayak kasta paling terendah di belakang itu duduk. Yuk. Oke, jadi itu aja soal Hyundai Santa Fe ya. Emang bikin kangen mobilnya. Kenceng, irit, ngerawatnya mudah, dan dipakainya nyaman. Nah, buat teman-teman yang punya Hyundai Santa Fe, mungkin bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye!